Ibu, saudara-saudara terkasih, umat iman, keluarga yang berduka, kita sekalian yang ada di sini, kita mempersembahkan misa kudus ini untuk keselamatan jiwa Lemeria Borobudur Opung Maranatha yang telah dipanggil Tuhan. Dalam hidupnya ia telah mengabdi kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Maka kita yakin bahwa doa-doa kita dan atas kemurahan hati Tuhan dia diperkenankan menikmati kerajaan surga. Untuk kelayakan kita dalam perayaan misa ini, mari kita nyatakan sesama pada hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita sampai kehidupan yang kekal. 2 Pitusia. Oleh Tuhan asiro ambi amin. Oleh Tuhan asiro ambi amin. Oleh Tuhan asiro ambi Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami mempercayakan saudara kami ini, Opung Maranatha, kepada kerahiman-Mu. Kami percaya bahwa semua orang yang meninggal dalam Kristus akan hidup bersama Kristus. Kepercayaan ini memberi kami harapan dan menambahkan hati kami dalam kesusahan. Dengarkanlah doa umat-Mu ini dan bukalah pintu surga bagi saudara kami yang tercinta ini. Semoga kami yang ditinggalkannya saling membantu dalam segala tantangan hidup ini, dan semoga kami percaya teguh akan sabda-Mu bahwa kami juga akan menyongsong Kristus untuk bersatu dengan Dia selama-lamanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bersatu dengan Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang benar akan mendapat istirahat meskipun ia mati sebelum waktunya. Sebab bukan panjangnya waktu yang membuat usia terhormat, dan bukan pula banyaknya jumlah tahun, tetapi pengertian itulah uban manusia, dan hidup yang tak bercela itulah usia lanjut. Karena berkenan pada Allah, maka orang benar dikasihi, dan karena hidup di tengah-tengah orang berdosa, ia dipindahkan, ia disentak, supaya kejahatan jangan mengubah budinya.
dan tipu daya jangan membujuk jiwanya. Sebab pengaruh dari yang buruk menyeramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Karena sempurna dalam waktu yang pendek, maka orang benar memenuhi waktu yang panjang. Tuhan berkenan kepada jiwanya, maka ia pun diambil dari tengah-tengah kejahatan. Orang memang melihat, tetapi tidak mengerti, dan tidak menaruh perhatian kepada yang berikut ini. Kasih setia dan belas kasih menjadi bagian orang pilihan Allah. Bagi orang suci tersedia perlindungan daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dari nomor 801. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya padamu, Tuhanlah pengharapanku.
Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku, dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Opung Maranatha meninggal dalam usia yang cukup tua ya, berapa umur? 79, hampir 80 dan melebihi apa yang dikatakan kitab suci, kitab Mazmur, bahwa hidup manusia itu umurnya 70 tahun, jika kuat 80. Maka ini lebih dari batasan kitab suci. Tetapi kitab kebijaksanaan tadi mengatakan hidup bukan soal panjangnya umur atau pendeknya umur, tetapi soal benar, hidup yang benar. Atau dengan bahasa lain, hidup bukan soal kuantitas, tetapi kualitas hidup. Orang yang benar adalah orang yang senantiasa bersatu dengan Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah ia tergoda untuk berpisah dari Tuhan. Itu kriteria orang benar. Karena ia selalu bersatu dengan Tuhan, maka ia tidak akan kehilangan Tuhan dalam segala situasi hidup, baik itu dalam penderitaan, kesengsaraan, kesesakan. Ia adalah milik Tuhan, milik Kristus. Apakah yang memisahkan kita dari cinta Tuhan? Kelaparan, kesengsaraan, bahkan penderitaan dan kematian? Siapa yang bersatu dengan Tuhan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dalam Injil Yohanes dikatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam gereja Katolik ada yang ibadat agung, sumber dari segala sumber ibadat, yaitu misa. Di sana umat Katolik akan bersatu secara intim dengan Tuhannya melalui makan roti kehidupan, tubuhnya, minum darahnya. Sebab dikatakan dalam Injil tadi, dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Opung Maranatha dalam hidupnya telah dibaptis, dipersatukan dengan Tuhan di dalam gereja dan dengan Kristus sendiri. Kemudian di dalam hidupnya juga ia menerima
sakramen perkawinan, pertobatan, bahkan di hari-hari pergumulan terakhir dalam penderitaannya, dia masih sempat menerima sakramen pengurapan dari Pastor Il. Dan yang paling terpenting adalah dalam hidupnya juga ia sering menyambut tubuh Kristus, menerima tubuh Tuhan. Karena itu ia pergi menghadap rumah Bapa. Di sana ia akan bersatu dengan Kristus dan Kristus akan membangkitkan dia. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan kubangkitkan dia pada akhir zaman. Akulah roti hidup yang turun dari surga, dan roti ini adalah roti kehidupan, roti para malaikat, roti surgawi. Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga yang berduka, anak-anak dan bahkan cucu, kita belajar dari Opung Maranatha yang dalam hidupnya selalu mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, rajin ke gereja, rajin berbuat baik, dan melahirkan anak-anak, mengasuh mereka sampai cucu. Inilah bentuk cinta Opung Maranatha kepada keluarga. Dan karena ia mencintai keluarga, mencintai Tuhan melalui doa-doanya dalam hidupnya, ia tidak akan kehilangan surga. Itulah yang kita percaya. Kita berhimpun di sini, kita bersyukur sekaligus kita berduka, tetapi keberdukaan kita berdasarkan pada iman akan Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita, sebagai jaminan kebangkitan dan keselamatan. Mari kita yang masih belajar berziarah di dunia ini, kita menata diri supaya hidup kita tertata benar sebagai orang benar, supaya kita dalam segala situasi kita selalu kedapatan layak di hadapan Tuhan, supaya kita juga memperoleh kerajaan surga pada waktunya. Amin. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Bapak, kami sekalian umatmu berhimpun di sini untuk memohon bantuan teristimewa, mohon keselamatan bagi hamba yang telah berpanggil ke hadirat dan saudara-saudara kami yang telah menerima kami. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cinta semasa hidup mereka. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Ya Bapa Maha Baik,
Tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal, karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Engkau menaruh belas kasihan kepada orang-orang berdosa dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang kudus. Pada hari ini kami menghantar saudara kami ini ke pangkuan Hukum Maranatha, ke tempat istirahat yang terakhir. Ampunilah segala kekurangannya dan terimalah dia dalam sukacita abadi bersama dengan para pilihan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Persilakan. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-Mu yang telah meninggal dunia ini Engkau terima dalam kemuliaan bersama Putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengharapkan hati kepada dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia
sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup ini hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman yang abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadan memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Mulai dulu saya nomor 221. Segala kekudusan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memeca-mecakan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkanlah." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang kami mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh hikmat dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsinyur Titus Surbianto SX, para uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan Pakdom. Ingatlah akan hamba-Mu Maria, Guru buta-buta Hukum Maranatha,
yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini Ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dan saudara kami dari segala kemalangan dan segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudara terkasih, Tuhan bersabda, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Berbahagialah kita yang diundang masuk dalam perjamuannya.
Ya Tuhan, Saya tidak pantas turun datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Iya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut tubuh Putra-Mu yang telah dikorbankan bagi kami, tetapi bangkit dengan mulia. Kami mohon dengan rendah hati bagi hamba-Mu yang telah meninggal. Semoga setelah dibersihkan berkat misteri Paskah, Dia dimuliakan berkat pahala kebangkitan yang akan datang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. dan mengadakan pemberkatan, upacara pemberkatan peti dan jenazah. Ya Allah, berkatilah peti jenazah-Mu yang dijadikan sebagai tempat istirahat hamba-Mu, sebagai kuburan milik untuk menantikan hari-hari kebangkitan Putra-Mu. Dan kami mohon
sucikanlah jenazah hamba-Mu ini, sucikanlah badannya dan kuduskanlah jiwanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kehadiran ini yang mencari tanda kemenangan Putra-Mu atas maut dan kematian, semoga dengan salib suci Dia datang menghadap hadirat-Mu dengan kemenangan Dia dalam ampun. Sebelum berkat penutup, bersama dan atas nama Pastor Trongki, Pastor Markus, komunitas pastoral menyampaikan turut berduka cita untuk keluarga atas kepergian Opung Maranatha umat kita di stasi ini, dan selanjutnya akan dipandu oleh Ketua Stasi kita cara adat dan dilanjutkan dengan pemakaman. Kami akan segera kembali karena saya masih ada kegiatan lagi. Jadi keluarga, anak-anak, cucu, buatlah yang terbaik untuk ibu kita ini ya. Pasti. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Semoga kita sekalian acara sepanjang hari ini untuk melepas kepergian Opung tercinta ini dan teristimewa perjalanan jiwanya menuju surga senantiasa dilindungi, dibimbing, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian persembahan misa untuk keselamatan jiwa Opung Maranatha pada pagi ini telah selesai. Mari pergi kita semua diutus. Mari kita